Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan jamaah Masjid Baitul Maqdis, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan rangkaian kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Insyaallah kita akan mengambil satu pembahasan tema masih terkait dengan Idul Adha dan hari Tasyrik kemarin sebagai bahan tadabbur ketika terkait dengan momen yang terjadi atau akan terjadi atau yang sudah terjadi, sehingga kita ingin materi yang kita sampaikan lebih lengket karena tidak jauh dari kejadian atau peristiwa. Dan ini juga sering disampaikan metodologi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan yang demikian. Ketika ada momen satu kejadian yang terjadi, Nabi menjelaskan. Contoh, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melihat kambing yang satunya punya tanduk, yang satunya nggak punya tanduk. Kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang nggak punya tanduk. Kambing yang Dzulqarna menanduk yang Al-Jalha yang nggak punya tanduk. Istilahnya mendolimi kambing yang nggak punya tanduk. Coba, ini fitrahnya kebanyakan makhluk seperti demikian. Yang besar, yang kuat mendolimi yang lemah. Nah, kebanyakan seperti demikian. Kecuali yang Allah selamatkan, Allah berikan rahmat untuk tidak menjadi yang seperti itu. Kemudian Nabi ketika melewati dua hewan ini, Nabi nggak tinggal diam. Nabi berhenti di hadapan kejadian tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, Nabi berkata kepada sahabat, kata Nabi SAW, sayuqtas yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan melakukan kisos, yaitu Dzul Jalha lidil Qarna, kambing yang gak punya tanduk yang sekarang didolimi oleh kambing yang punya tanduk, dia akan mengkisos di hari kiamat, di padang mahsyar akan mengkisos. Terjadi kisos ini padahal hewan yang zalim dikisos sama hewan yang dizalimi di padang mahsyar pada waktu itu. Setelah proses kisos selesai, apa yang terjadi? Hewan-hewan tadi akan menjadi debu. Hewan-hewan tadi akan menjadi debu. Dan kemudian Nabi menyebutkan akhir surat An-Naba. Ketika dalam akhir surat An-Naba, ketika orang-orang kafir yang gak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyaksikan hewan tadi saling mengkisos di yaumul qiyamah dan kemudian menjadi debu. Apa kata mereka? Angan-angan orang-orang yang gak mau beriman kepada Allah, ya laitani kuntu turaba, katanya, seandainya aku jadi debu seperti hewan. Tapi mereka tahu mereka gak akan jadi debu. Mereka orang-orang kafir akan dihadapkan dengan apa yang sudah Allah janjikan dengan siksaan. Wah, ini Nabi sampaikan ketika sesuai momen. Dan yang kita maukan di sini, karena momen Idul Adha, hari Tasyrik nggak jauh dari kita ingin sampaikan. Ternyata para ulama Ahlul Islam membahas jenis-jenis, diantaranya hewan yang kita jadikan kurban, hewan yang terbaik
dari sisi sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ya, yang termahal, yang terbagus, juga termasuk dibahas oleh ahlul Islam tentang apa? Tentang sifat-sifat hewan tersebut. Nah, karena apa? Islam dan ahlinya tidak menginginkan umat Islam ini apa? Sakit gara-gara apa yang Allah halalkan. Nah, apa yang Allah jadikan keberkahan daripada apa yang Allah ciptakan termasuk hewan, ya, sehingga mereka membahas bahwasanya apa yang halal ini biar tidak jadi penyakit ada caranya. Kalau kita tadabburi di Idul Adha, hari tasyrik dan setelahnya, kami sering dapati orang-orang yang muncul, penyakit yang muncul setelah hari-hari itu adalah penyakit yang menunjukkan bahwasanya mereka terlalu banyak mengkonsumsi hewan kurban berlebihan. Ya, ketika kami dapati di Arab, yang pertama kali, kasus yang pertama adalah banyaknya kasus yaitu batu ginjal. Ya, karena kebanyakan konsumsi di Arab onta dan daging kambing. Nah, juga tak heran ada kasus yang berikutnya asam urat, darah tinggi, kolesterol, sesuai dengan makanan yang dimakan. Ya, makanya di antaranya kita perlu memilih. Memilih apa? Pertama, memilih bagian daging yang paling aman. Kedua, memilih kombinasi yang paling cocok untuk daging tersebut. Nah, dan ketiga, memilih apa penyakit yang ada pada diri kita, cocoknya dengan daging apa, dan apa yang menjadi pantangan bagi diri dia. Ini yang akan kita ulas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebutkan tentang luhum, yaitu tentang daging, ya. Dan biasanya para ulama yang mereka mendalami ilmu pengobatan, kalau Allah menyebutkan segala sesuatu berulang-ulang, ya, biasanya sesuatu tersebut menunjukkan ada hikmah dan manfaat yang besar. Nah, imma hikmah mungkin yang disebutkan Allah dari daging-daging, ya, dari sisi kebaikan disebutkan oleh para ulama, atau mungkin ada yang disebutkan dari Allah daging-daging ada di antaranya dari hewan yang Allah haramkan, seperti babi. Akan apa? Berarti ada bahaya yang perlu diingatkan di situ. Wa inna rahmanakumullah jami'an. Fa lahm, jika disebutkan di dalam Al-Quran lafaz lahm atau daging atau luhum, sering yang disebutkan adalah, dimaksudkan adalah daging hewan ternak, ya. Adapun jika di sana disebutkan lafadznya bukan lafaz mutlak tapi lafadznya muqayyad, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia yang menjalankan al-bahr, lautan, ya, untuk apa? Untuk kita makan dari lautan tersebut lahman tariya. Lahman tariya. Di sini disebutkan lafadznya berikutnya, sebelumnya apa? Bahr, lautan. Lafadz yang setelahnya lahman tariya. Lahman itu daging, tariya itu segar. Maka yang dimaksudkan di sini yaitu daging ikan. Gak boleh, gak mungkin kalau disebutkan laut kemudian disebutkan daging kambing, gak mungkin. Ya, memangnya kambing tinggal di laut, gak mungkin. Itu satu. Yang kedua, lahman tariya, maksudnya lahman tariya adalah ikan. Karena seringnya ikan itu dikonsumsi dalam keadaan tari. Tari itu segar. Nah, makanya sebagian ikan jika dikonsumsi tidak dalam keadaan segar, matanya merah, insangnya hitam, ini ciri-ciri hewan atau ikan yang sudah nggak layak untuk dikonsumsi. Ya, potensi akan menimbulkan alergi, ya, racun dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kesempatan kali ini kita bukan membahas ikan. Yang kita bahas hanya sebatas yaitu daging kurban dari 3 jenis daging
kurban dari onta, ya, sapi dan kambing. Nah, sekali lagi ulama Islam nggak malu-malu untuk menyebutkan tentang hewan-hewan seperti ini dalam kitab mereka Tibbun Nabawi, nggak malu-malu. Nah, mungkin kalau ada sebagian orang kajian ngapain sih kajian Tibbun Nabawi? Ya, kajian masalah makanan, kajian biar bisa bikin herbal, kajian biar sehat. Memangnya bisa menambah iman, ya? Memangnya bisa menjadi amal jariah Anda semua? Nah, subhanallah ulama Islam nggak tanggung-tanggung. Mereka buat judul-judul yang aneh menurut kita, ternyata mereka bahas. Dari sekian banyak kitab Tibbun Nabawi mereka bahas, dan mereka nggak malu-malu. Nah, karena mereka meyakini apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, mereka yakini ada padanya hikmah, sehingga mereka ulas. Juga demikian hikmah dari sisi apa? Untuk kesehatan atau bisa bikin sakit kalau kita salah konsumsi. Allah juga demikian, Allah nggak malu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah nggak malu untuk menciptakan ba'udah, seekor nyamuk aja. Allah nggak malu. Fama fawqaha, dan lebih besar dari nyamuk seperti lalat, kecoa, cicak. Allah nggak malu. Menunjukkan apa? Justru menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Manusia gak akan bisa menciptakan yang manusia anggap ini hewan hina, gak akan bisa nyiptain. Nyamuk sekalipun, lalat sekalipun gak akan bisa, semut sekalipun gak akan bisa. Justru itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama membahas daging, gak malu. Nah, kenapa? Ternyata dengan membahas daging ini biar umat Islam paham manfaat dari daging ini, ya, untuk tubuh kita, sehingga apa? Kita menghayati agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sisi apa? Juga dari sisi bahayanya disebutkan kalau dikonsumsi dengan cara yang salah, sehingga apa? Menjerumuskan atau mencelakakan umat Islam yang harusnya dia istiqomah ibadah dengan kesehatannya, gara-gara dia sakit, akhirnya apa? Banyak pintu ibadah yang tertutup. Nah, subhanallah, Nabi SAW sholat malam ajib, sholat malam yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, nggak tanggung-tanggung. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kaki kamu udah bengkak, kamu sudah dijamin masuk surga, kenapa sholat sampai kakinya bengkak, panjang bacaan kau baca? Kata Rasulullah apa? Ya Aisyah, apa aku nggak boleh jadi orang yang bersyukur? Ini Rasulullah, ya. Dan Ibnu Qayyim sampai berani mengatakan bukan kebiasaan Rasulullah itu ngemil. Nah, walaupun Ibnu Qayyim nggak menyebutkan dalilnya, nggak disebutkan dalilnya. Dan dalam hadis yang lainnya menunjukkan, dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, ya, ma mala adamiyun wi'an syarran min batan. Gak ada yang lebih buruk dari anak Adam ini, yang lebih buruk dari perutnya, yang memenuhi perutnya, gak ada. Nah, fa bihasbi ibni Adam, dan sebenarnya anak Adam cukup makannya apa? Ukulatin hatta yuqinna sulbah. Cukup beberapa suap saja sampai bikin tulang punggung itu tegak. Dan ini berarti apa? Termasuk bimbingan Nabi. Ya, nggak perlu makan kita itu kebutuhan makan primer itu adalah kebutuhan makan yang 4 sehat 5 ajib. Nggak perlu. Nah, 4 sehat 5 sempurna nggak perlu. Kalau dalam sisi Islam yang diajarkan Nabi SAW cukup tulang punggung tegak. Bayangin. Dan hadis yang lainnya Aisyah dari Ibnu Majah disahkan Syekh Albani rahimahullah, Nabi SAW ya makan yang makannya Nabi dicontoh oleh Aisyah. Yang Aisyah waktu itu kurus, kemudian tiba-tiba sampai menjadi gemuk ideal, dan kata Aisyah, fa asmantu bi ahsani saman, aku menjadi gemuk ideal. Ya, gemuk yang baik. Kemudian ibunya tanya, apa yang kau makan wahai Aisyah? Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa kata Aisyah? Makan timun dengan kurma rutop. Ini menunjukkan bukan sekali makan, nggak mungkin sekali makan bisa bikin tubuh ideal, pasti berkali-kali. Nah, dan ini rahmatullah ya yang kita bahas. Sekali lagi bahas masalah makanan, minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan hanya mentadabburi keagungan Allah, bahkan untuk menjaga kesehatan kita, bahkan bisa untuk mengobati orang yang sakit di antara kita, akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, bahkan amal jariah.
Adapun daging kurban yang akan kita bahas dari 3 jenis hewan ini, yang termasuk hewan-hewan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk menjadi sesembelihan ya di Idul Adha. Yang mana Idul Adha ini ya terkumpul padanya ibadah. Di antaranya 2 ibadah yang besar, di antaranya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah untuk Rabb Anda dan sembelihlah. Ada salat Id, ada juga sesembelihan. Nah, juga Nabi SAW sering melakukan sembelihan, sering menyembelih. Di antaranya dalam riwayat Anas bin Malik, ya, bahwasanya Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, kata Anas bin Malik, ya, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan sembelihan, ya. Dhaha udhiyah aslinya diambil dari kata syatun, yaitu kambing. Aslinya yang disembelih itu adalah udhiyah, asal hukumnya kambing. Kemudian dimutlakkan jadi hewan sembelihan di Idul Adha. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, nyembelih kambing, 2 kambing, kabshen, kabsh itu seperti gibas, ya. Kabshen amlahin, 2 kambing yang masya Allah gemuk, yang bagus, ya, yang sempurna. Dalam riwayat disebutkan yaitu apa, akranain, punya 2 tanduk, ya, punya 2 tanduk. Dan kemudian Nabi SAW, ini termasuk bimbingan Nabi yang mungkin kita lupakan, ya. Ketika Nabi menyembelih, apa yang dilakukan Nabi? Wadi'an qadamah. Nabi meletakkan kakinya. Qadam itu telapak kaki, bukan lutut. Ya, kalau qadam itu telapak kaki, kalau lutut itu rukbah. Ya, dari lafaz hadis ini kita harus telaah satu demi satu lafaz. Nabi meletakkan kakinya, qadamnya itu apa? Ala sifahi hima. Di atas apa? Di atas ya, sifah itu jawanib. Di atas samping. Kita bayangin sekarang, ya, katakan kiblat sebelah sana, kambing di hadapan kita, berarti yang bagian atas kanan apa kiri? Yang bagian atas kanan apa kiri? Yang bagian atas kanan, ya. Ini kiblat sono, berarti yang bagian atas kanan, ya, kepala di sini, ya, kemudian badan, ya. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah meletakkan kakinya, qadam itu telapak kaki, meletakkan kakinya ala sifahihima, di atas apa? Sifah. Disebutkan oleh para ulama, sifahihima yang dimaksudkan adalah al-unuq, yaitu leher. Leher dekat dengan bahunya. Berarti Nabi menginjakkan kakinya di atas leher dekat bahunya. Bayangin nih. Ini mungkin kemarin ada yang nyembelih, mungkin melupakan cara ini. Kemudian disebutkan oleh para ulama juga, kemudian Nabi memegang kepalanya. Kepalanya dipegang. Yang tangan kiri megang kepala, yang kaki nginjek apa? Leher dekat bahu, kemudian tangan kanan siap nyembelih. Nah, ini termasuk bimbingan Nabi SAW. Kemudian apa? Yusammi wa yukabbir. Kemudian apa? Ini termasuk yang berikutnya, Nabi baca bismillah dan bertakbir. Jadi nggak cukup bismillah doang. Yang kalau bismillah sudah sah, tapi lebih sempurna lagi kalau apa? Yusammi wa yukabbir. Bismillah, Allahu akbar. Ya. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Fadzabahahuma biyadihi. Dan Nabi SAW menyembelih 2 kambing ini dengan tangannya sendiri. Di sini di antaranya dalil yang paling utama, Anda menyembelih dengan tangan Anda sendiri, nggak pakai tukang jagal, ya, nggak pakai tukang jagal, ya. Kalau diwakilkan kepada yang lainnya, imma karena ada udzur, karena safar, ya, nggak ada di tempat penyembelihan, atau mungkin ada udzur dia takut sama darah, atau ada udzur dia nggak tegaan, ya, misalkan. Ya, yang nggak tega harus dilatih. Nah, maka kalau diwakilkan boleh, sebagaimana ini apa telah sepakat para ulama akan bolehnya mewakilkan. Nah, kemudian jangan lupa sebagaimana Imam Bukhari telah membuat judul dalam sahihnya
bab ma yu'kal min luhumil adhahi wa ma yatazawwad minhuma atau minha. Nah, kata Imam Bukhari apa? Bab yaitu makan dari daging sembelihan ya untuk dia dan bekal bagi dia. Bekal bagi dia baik dia musafir nanti atau bekal bagi dia untuk beberapa hari walaupun dia mukim. Ya. Di sini berarti apa? Anda dianjurin ngambil daging. Ya. Udah nih semua aku sana. Enggak juga, ambil daging. Anda ambil bagian. Anda ambil bagian. Adapun hadis yang berbicara sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kerabat kita, sepertiga untuk fakir miskin, ya, maka hadis ini nggak sahih. Silakan Anda ambil, nggak ada kaitan sepertiga atau seperlima, seperdua, sepersatu. Nah, tapi kalau sepersatu jadi dimakan sendiri semua. Nah, fa ini rahimahumullah nggak ada dalilnya. Silakan Anda ambil, terserah Anda. Nah, dari sini ya kita ingin membahas nih bagian daging yang kita ambil pilih. Ya, Anda ditanya sama panitia, ya mau ngambil bagian yang mana Pak? Nah ini, pilihlah bagian daging yang Nabi suka memilih bagian daging tersebut. Apa yang Nabi pilih dari dunia ini, ya itu pasti ada hikmahnya. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah Allah jadikan bagi Anda itu apa? Contoh yang baik. Baik dari apa? Mau urusan agama, tentunya itu yang terpenting. Atau urusan dunia sekalipun. Ya, pasti ada kebaikan. Apa yang Nabi suka, pasti ada kebaikannya. Dan itu yang apa? Diambil oleh para sahabat. Tanpa para sahabat diperintah oleh Rasulullah, mereka menyukai apa yang Rasulullah suka. Contoh Anas bin Malik sama Abdullah bin Umar ketika melihat Nabi suka makan labu kuning sama daging dendeng, Nabi nggak membiarkan labu kuning tersisa. Apa kata Anas? Sejak saat itu, min yaumi idzin, ya, ma taraktu dubba, ya. Sejak saat itu aku nggak pernah tinggalkan labu kuning tersisa. Aku habisin karena Nabi suka sama labu kuning. Coba ajib. Nah, begitu pula hadis yang lainnya dari Jabir bin Abdullah dan yang selainnya. Ketika Nabi suka makan cuka dengan roti gandum dengan cuka, semenjak itu saya sering menyukai apa yang Nabi suka. Dan ini apa yang Nabi suka adalah urusan dunia. Asalnya bukan ibadah. Tetapi kita ketika kita menyukai apa yang Nabi suka, bisa menjadi apa? Nilai ibadah. Nah, maka untuk daging kurban Anda ditawarkan oleh panitia memilih, ya, maka pilihlah daging-daging yang Nabi suka. Ini yang pertama. Ya, yang disukai Nabi SAW satu, yang pertama adalah lahmul muqaddam, daging bagian depan, ya, terutama apa? Paha depan. Paha depan. Dan ini disukai Nabi SAW. Ya, dan bahkan wanita Yahudiyah yang waktu itu masih Yahudi, ya, kemudian disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian wanita ini masuk Islam. Wanita ini masuk Islam. Disebutkan bahwasanya Zainab bintul Harith ini ketika meracuni Nabi SAW, dia paham daging kesukaan Nabi. Namanya menjebak, akan dicari sesuatu yang disukai orang yang akan diracuni. Wanita ini ingin menjebak Nabi dengan daging kesukaannya, tapi daging ini sudah dilumuri dengan racun. Nah, wallahu alam, apakah racunnya di masa silam seperti racun yang diambil dari kalajengking? Dan kalajengking di padang pasir sangat bahaya, lebih bahaya daripada yang ada di negeri kita. Mereka ini kalajengking di sana kecil, warnanya hijau muda, tapi racunnya sangat dahsyat, bisa mematikan. Sampai Nabi SAW ketika tersengat kalajengking ketika lagi sholat, ya, Nabi lagi sholat, kemudian disengat kalajengking di ibu jarinya, ya, kemudian Nabi sampai keluar dari sholat sampai marah, la'anallahu al-aqrab,
ma yada nabiyyan aw ghairu nabi. Dalam riwayat la'anallahu al-aqrab ma yada musallian aw ghairu musalli. Terlaknatlah kalajengking, dia tidak membiarkan nabi atau bukan nabi untuk disengat. Orang sholat ataupun orang nggak sholat tetap disengat. Ya. Kemudian Nabi apa? Keluar dari sholatnya dan menghentikan sholatnya. Kenapa? Ada dua bahaya yang dikhawatirkan Nabi. Ya, dua bahaya ini dari sisi iman atau fisik. Dari sisi iman terkait ibadahnya, khawatir sholatnya tidak khusyuk karena sakitnya dari sengatan hewan ini. Dari sisi fisik apa? Khawatir racunnya nyebar kemana-mana kalau dia tetap sholat dan bersama gerakan dalam sholat, akhirnya racunnya nyebar. Mending Nabi keluar daripada terus sholat. Nah, coba ini diantaranya kalajengking di padang pasir sangat berbahaya. Wanita ini ya bisa juga mengambil racun dari apa? Dari ular. Racun ular seperti ular derik, ular padang pasir yang sangat bahaya sekali. Nah, kemudian daging tadi dikonsumsi oleh Nabi SAW. Daging yang dilumuri racun tadi berupa paha kambing bagian depan, ya. Dan akhirnya Nabi SAW tahu daging ini beracun dan mengabarkan kepada sahabat yang lainnya, di antaranya Bishr bin Barra, ya. Kata Nabi apa? Hadza lahm masmum, daging ini beracun. Kaf, tahan, jangan makan lagi. Ya. Kemudian kata Bishr bin Barra, ya Rasulullah, aku sudah terlanjur makan banyak. Gak lama kemudian Bishr bin Barra dia wafat karena keracunan. Disebutkan dokter yang ada di zaman itu, pembuluh darahnya, aorta dia pecah. Nah, saking kuatnya racun. Nah, adapun Nabi SAW juga sudah makan, sudah keracunan. Sampai sahabat mengatakan Nabi SAW juga merasakan dampak racun tersebut. Sampai kata para sahabat menyaksikan, kami melihat ada efek racun yang ada masih dalam tubuh Nabi. Di antaranya apa? Di langit-langit Nabi kelihatan warna biru. Menunjukkan kalau orang keracunan, lidah langit-langit warnanya biru. Sebagai indikasi apa? Terjadi stagnasi peredaran darah dan organ sudah lemah, liver sudah lemah. Nah, dan Allah menjadikan pada tubuh Nabi kekuatan dibanding manusia biasa. Kalau manusia biasa sudah meninggal, seperti sahabat langsung wafat. Tapi Nabi Allah jadikan kekuatan pada fisiknya, juga Allah takdirkan efek racun ini tidak berdampak seketika itu. Tetapi Allah munculkan efek racun ini 3 tahun kemudian sampai menyebabkan wafatnya Nabi di pangkuan Aisyah. Kemudian Nabi sampai berkata, ya Aisyah, inna abhari taqatta'at. Ya Aisyah, sesungguhnya pembuluh darah aortaku sudah pecah, sudah terputus karena efek racun. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kemudian wanita tadi dipanggil ya oleh Nabi, ya, kemudian sahabat memanggil dia, ditanya, kenapa kamu ingin membunuhku? Kata wanita ini apa? Kalau kau seorang Nabi, kamu pasti tahu daging ini beracun. Bagaimana kamu tahu dia beracun? Kata Nabi apa? Daging ini yang mengkabarkan kepadaku bahwasanya dia telah diracuni. Ini mukjizat dari Allah kepada Nabi SAW. Daging kambing tadi bicara kalau dia diracuni. Nah, ini rahmatullah. Alhasil berarti Nabi suka apa? Tadi satu apa? Paha depan. Nah, dan disebutkan rahasianya. Bahkan Ibnu Qayyim membahas daging paha depan yang terbaik adalah paha depan bagian kanan. Ya, hikmahnya apa? Semakin daging itu dekat dengan alat gerak, semakin banyak difungsikan untuk bergerak, jalan, maka daging tersebut adalah daging yang nutrisinya paling baik, mudah dicerna dan lembut. Coba ajib. Ya, oleh karena itu apa? Kalau kita tadabburi, berarti daging tersebut adalah daging yang paling bagus untuk ibu hamil. Ibu hamil jangan sampai terjadi konstipasi, sulit BAB, bahaya. Nah, cari berarti apa? Menu makanan untuk ibu hamil yang mudah dicerna. Begitu pula untuk balita. Cari menu makanan yang mudah dicerna, karena anak kecil mudah sekali konstipasi. Apalagi ketika sambil minum sufor, ya susu formula, ya sering bikin konstipasi. Plus dikasih daging-daging yang tambah konstipasi, susah. Nah, kemudian sangat bagus untuk lansia, lembut,
plus pencernaan mereka yang sudah lemah, jadi enak mencerna makanan yang lembut. Ya. Kalau makanan awam, makan gigi pasangannya bisa nyangkut nanti di daging. Nah ini rahmatullah jami'an. Kemudian Al-Farasdak juga berwasiat. Al-Farasdak adalah seorang penyair yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, yang dia lahir pada tahun 38 Hijriah dan meninggal sekitar 110 Hijriah. Dia telah berwasiat. Waktu itu dia minta dibelikan daging, ya, dan berwasiat kepada orang yang akan membelikan daging, khudil muqaddam, ambillah bagian yang depan. Iyyaka bir-ra's wal batn fa inna da' fihima. Hati-hati kamu, jangan beli atau jangan ngambil kepala dan jeroan, karena sumber penyakit ada pada kedua ini. Ini ajib. Orang Barat, orang Eropa, orang Arab ajib sepakat seperti ini. Makanya kalau ada kepala sama jeroan mereka buang, nggak makan. Negeri kita yang lebih ajib lagi. Jeroan jadi kuliner. Kalau ada bubur ayam mesti ada usus. Nah, belum keripik ususnya. Nah, belum nanti Masya Allah ada jantung, ada liver, ada paru, semua kepake, gak ada yang ngebuang, alhamdulillah. Nah, Masya Allah ada rujak cingur, wow ajib ya. Ada Masya Allah kemudian apa berikutnya ya, ada mata sapi dikonsumsi juga. Ada yang daging muka depan sapi, otak dan lain sebagainya, ajib dan semua kemakan ya. Alhamdulillah orang Indonesia termasuk orang yang bersyukur ya, nggak mau membuang, eman, banyak rasa emannya. Makanya orang Indonesia kalau pergi ke muka bumi kemana-mana dia bisa bertahan hidup, semua bisa kemakan. Nah, orang Amerika pernah datang kumpul dengan kami di Indonesia bagian timur ya, selama 2 pekan hanya bisa bertahan, lebih dari itu nggak mau, maunya pulang ke Amerika lagi. Kenapa? Yang dicari apa? Roti-roti terus, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, akhirnya pulang. Nah, tapi orang Indonesia di penjuru dunia manapun, ajaibnya orang Indonesia bisa bertahan. Nah, bisa bertahan gimana? Survive dirinya biar bisa hidup, semua bisa dimakan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Jeroan sumber penyakit. Tapi apa? Bukan makruh, bukan haram. Bukan makruh, bukan haram. Tapi jangan dikonsumsi tiap hari. Kalau dikonsumsi berlebihan, hukumnya bisa menjadi makruh. Asyai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah kalau melewati batas mubah bisa berubah menjadi hukum sebalik dari mubah. Minimalnya makruh, maksimalnya haram. Ya, seperti hukum asalnya makan jeroan. Ya, mubah. Tapi kalau dia sudah punya asam urat, ya, dia sudah punya darah tinggi, kolesterol, dia tetap rutin makan jeroan, ya, hukumnya bisa jadi makruh. Kalau bikin kira-kira menjerumuskan diri kepada kematian, bisa menjadi haram. Nah, hukum asalnya mubah, silakan dikonsumsi. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Adapun hadis, ada yang diriwayatkan dalam riwayat dalam kitab Tibbun Nabawi oleh Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, ulama tahun sekitar 400-an Hijriah. Dia meriwayatkan bahwasanya Nabi membenci orang yang makan al-mathana, kandung kemih, al-kuliah, ginjal, al-mararah, empedu, dan khasyatain, buah pelir, testisnya hewan. Ya, dan riwayat yang lain banyak, tetapi hadis ini sanadnya nggak sahih, menunjukkan asal hukumnya bukan makruh, halal. Ya, segala sesuatu yang urusan dunia termasuk urusan makan halal, kecuali sampai ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya. Dan ini makruh, ini ternyata nggak sabit dari Nabi SAW, maka asal hukumnya halal. Ya, tetapi jangan jerumuskan diri Anda kepada apa? Malapetaka. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ini yang pertama, ya, daging paha depan. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan yang selainnya dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya
Nabi SAW menyebutkan afdhalul lahm lahm ad-dhahar. Dalam riwayat atyabul lahm lahm ad-dhahar. Seenak-enak daging, selezat-lezat daging, sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung. Itu aja. Daging tulang punggung. Ya, silakan pilih. Pak, mau pilih apa? Saya mau pilih apa? Pilih inilah paha, kemudian sama tulang punggung. Ini kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lain, ibu-ibu pilih apa? Saya pilih pelor kambing lah untuk suami saya biar tambah kuat gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu, ajib. Nah, ini rahmatullah jami'an. Apa? Daging pada tulang punggung ini juga termasuk dia tempat apa? Gerakan-gerakan. Maka tempat banyak gerak ini yang menjadikan apa? Tulang daging yang pada tulang punggung ini apa? Dia lunak, ya, nutrisinya tinggi dan lezat dan mudah dicerna. Nah, mudah dicerna. Kemudian juga dalam lafaz yang lainnya disebutkan Al-Hafidz Al-Mustaghfiri kali ini dengan sanad yang sahih. Waktu itu ada seorang wanita yang menyembelih kambing. Wanita yang menyembelih kambing, kemudian wanita ini ya sudah makan atau mengkonsumsi bersama keluarganya kambing ini, dan Nabi SAW tahu wanita ini sudah menyembelih kambing. Kemudian Nabi minta dibagi bagian dari daging kambing tersebut, dan Nabi mengirim sahabat untuk minta bagian dari wanita tersebut. Kemudian kata wanita ini, daging sudah kami makan, gak tersisa kecuali leher, kecuali daging apa? Lahmul unuq, daging pada tulang leher. Kemudian kata wanita ini, saya malu kalau ngasih ke Nabi itu hanya tulang lehernya doang, tidak pantas untuk Nabi SAW. Ya, kemudian wanita ini kembali kepada laki-laki ini, sahabat ini kembali kepada Nabi mengkabarkan berita wanita tersebut, dan Nabi menganjurkan kepada berpesan kepada wanita untuk apa? Tetap daging pada tulang leher itu dikirim kepada Nabi, karena termasuk atyabul lahm juga, daging yang baik juga. Nah, bagian leher dan tulang punggung, ya, itu yang baik juga. Nah, kemudian ada pun riwayat yang lain dari Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, disahihkan Syekh Al-Albani, disahihkan Syekh Muqbil rahimahullah. Di antaranya yang manfaat juga dari bagian tulang adalah tulang ekor. Tulang ekor. Nah, bahkan tulang ekor disebutkan Nabi, tulang ekor kambing ini bisa untuk mengobati nyeri pinggang. Nah, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, afdhalul lahm atau atyabul lahm a'id ila al-idham. Ya, kata beliau, ya, sebaik-baik daging yaitu daging yang nempel pada tulang. Daging yang nempel pada tulang itu yang baik, terutama apa? Yang pada alat gerak. Ya, itu yang paling baik. Fa'in rahimahumullah jami'an, pilihan bagian-bagian dari apa? Bagian kambing atau sapi atau onta yang bisa Anda pilih ketika apa? Idul Adha, ya, atau hari tasyrik. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada jenis-jenis hewan. Hewan kurban. Hewan kurban yang pertama, ya, yang pertama adalah yang kita bahas kambing. Ya, jenis kambing di antaranya lahmud dha'n, jenis kambing dha'n, yaitu jenis domba. Ya, kita harus tahu beda antara domba dan kambing Jawa, nanti beda, sifatnya juga beda. Anda lihat konturnya, kambing domba sama Jawa, konturnya beda, sehingga mereka mensifati dengan sifat yang beda. Adapun jenis domba, maka sifatnya adalah harun ratbun. Ingat, sifatnya panas, lembab. Ya, domba ini panas, lembab. Nah, dan di antara faedah dari daging domba ini, bahwasanya dia apa? Yuwallidud dam al-mahmud al-qawi liman jada admuh. Dia bisa menghasilkan apa? Darah yang baik.
Darah yang baik dan kuat bagi mereka yang pencernaannya kuat. Berarti bagi orang yang nggak biasa mengkonsumsi kambing, jangan konsumsi kambing, karena pencernaannya dia yang lemah, tidak bisa menghasilkan darah yang bagus. Nah, dia sangat cocok, jenis domba ini sangat cocok untuk tubuh atau penyakit yang sifatnya dingin, atau cocok untuk tubuh yang netral, sedang-sedang, dalam keadaan sehat walafiat, nggak condong panas, nggak condong dingin, dia di tengah-tengah, maka kambing ini juga cocok. Atau yang tubuh sifatnya dingin atau untuk penyakit dingin, untuk orang rematik, orang asma, ya pakai kambing domba. Pakai kambing domba. Untuk orang impotensi, pakai kambing domba. Nah, makanya jadikan makanan Anda sebagai obat. Ya, termasuk daging-daging hewan ini jadikan sebagai obat. Nah, juga domba ini, daging ini sangat cocok untuk orang apa? Ahlul riyadhiyat, untuk orang yang sering olahragawan. Ya, dia cocok sekali untuk nutrisi bagi olahragawan, untuk menambah darah dia dan kebutuhan protein bagi otot-otot dia. Dan domba ini sangat cocok terlebih dikonsumsi di musim dingin atau musim hujan. Ya, di cuaca yang dingin. Dan dia nafi' li ashabil mirratis sauda. Dia bagus untuk menangani apa? Orang yang diantaranya limpahnya lemah. Orang kalau limpahnya lemah, diantara tanda-tandanya di pagi hari jam 9 sampai jam 11 sering dia ngantuk. Ya, dia lemes. Itu di jam-jam limpa dia lemes. Ya, makanya di antara anjuran para ahli pengobat klasik, orang yang limpahnya lemah kurangi karbo dan gula. Ya, justru apa? Yang proteinnya dibanyakin seperti apa? Domba. Ya, karena dia bagus untuk limpa. Dan dia juga apa? Yuqawi adh-dhihn wal hifdz. Dia juga bagus untuk menguatkan hafalan dan apa? Daya konsentrasi. Menguatkan hafalan dan daya konsentrasi. Kata Ibnu Qayyim, terlebih kambing yang jenisnya jantan, lebih daripada manfaat yang betina. Nah, apalagi yang kambingnya berwarna hitam atau dagingnya lebih gelap. Nah, karena kambing semakin gelap, dia semakin gesit, ya, dan dia semakin lunak dagingnya. Itu ajib, coba sampai sedetailnya seperti itu. Kenapa kambing bisa menguatkan daya ingat? Karena sifatnya panas, lembab. Karena sifatnya panas, lembab. Sebaliknya, kalau kita kebanyakan konsumsi dingin, akan melemahkan hafalan kita. Seperti disebutkan Al-Hafidz atau Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum air, dia akan punya tabiat karakter orang pemalas. Ya. Disebutkan oleh Al-Baghdadi, Abu Lusan Al-Baghdadi dalam kitabnya Mughni, menyebutkan kalau tubuh sudah dingin, ya, maka daya ingat dia akan lemah dan syahwat dia akan lemah. Tuh, hati-hati. Kalau antum mendapati keluarga antum, ya, permisi akrakumullah, antum minta jatah di malam hari, dia sama sekali nggak punya keinginan, frigid, jadi wanita yang dingin, ketahuilah dia kebanyakan konsumsi dingin. Tuh konsep, ya. Wanita kadang salah paham, gagal paham. Kata dia, mendapat berita yang viral di media maya, banyak minum air itu bagus. Kalau kata banyak minum air, kulit kita kenceng. Kalau banyak minum air, wajah kita jadi glowing, ya. Kalau banyak minum air, ginjal kita bersih. Kalau banyak minum air, usus-usus itu dibersihkan dari racun-racun. Tunggu dulu, ini bukan konsep Islam. Ya, apa yang nyebar di media-media belum tentu benar. Makanya belajar. Islam bukan demikian. Justru apa dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya makan yang berlebihan, minum yang berlebihan juga nggak boleh. Coba kaum wanita seringnya di rumah, hidup di bawah AC,
masih ada ART, jarang kerja, jarang gerak, jarang olahraga, banyak ngemil, banyak makan, minumnya masih banyak. Gak heran kalau tubuh dia dingin lembab. Siapa yang salah? Suaminya, biarin dia gak aktivitas, terlalu manjain. Ya, banyak makan minum tapi gak dibiarin dia banyak gerak. Akhirnya tubuh dia dingin lembab. Makanya kadang sudah apa? Ya, yang dia komen kalau kaum wanita di rumah apa seringnya bilang lagi mager bi, ya, lagi mager pak gitu. Kenapa mager? Karena kebanyakan sifat dingin. Nah, barakallahu. Nah, itu coba konsep. Ahlul Islam nggak pengen, ya, para ulama Ahlul Islam nggak pengen umat Islam jadi pemalas. Umat Islam sakit-sakitan gara-gara makanan, ya, makanya dibahas. Kemudian rahmatullah jami'an. Juga daging domba ini itu diantara manfaatnya kalau diantara yang perlu jadi perhatian atau warning, kalau kambingnya apa al-harim al-ajif radi. Kalau kambingnya kambing yang sudah tua renta dan kambingnya kurus kering, maka kambing tersebut tidak bagus sebagai nutrisi tubuh kita. Apalagi apa? Pencernaan yang lagi lemah, apalagi yang nggak biasa makan kambing, itu ajib. Dan kambing yang terbaik untuk orang yang sifatnya panas atau punya penyakit yang sifatnya panas seperti darah tinggi, ya, maka pilihan kambing yang terbaik bagi dia kata Ibnu Qayyim adalah kambing yang apa? Lahmul jadi, yaitu kambing yang masih nyusu pada induknya. Katakan balibul, ya, kambing bawah 5 bulan, ya, maka kambing itu adalah kambing yang disebutkan Ibnu sifatnya netral, sedikit ke arah panas, sehingga lebih aman untuk orang yang punya penyakit sifatnya panas, dan dia lebih lunak dan sifatnya nggak terlalu panas. Itu ajib, ya, bagi mereka yang punya darah tinggi, rindu dengan daging kambing, pilih balibul, ya, pilih balibul. Kenapa? Karena dia masih nyusu, nutrisi dia banyak diambil dari susu ibunya, sehingga apa? Lebih lunak, ya, sehingga lebih lunak. Coba ajaib, ya, subhanallah, ilmu gizi gak ada yang bahas seperti ini. Mana yang paling bagus anak kambing dari sisi apa gak dibahas. Tapi ulama klasik Arab dengan kecerdasan mereka dan ketakwaan mereka, ingin mereka tetap sehat dalam keadaan mereka tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah, dicari pintu-pintu kesehatan, ya, agar mereka juga kuat. Dan subhanallah, orang-orang Arab terkenal dengan kekuatan, gennya yang kuat. Sampai kuda, kalau perlombaan kuda internasional dicari, kalau ada kuda turunan Arab dilarang ikut lomba karena saking kuatnya. Termasuk orang Arab di masa silam termasuk terkenal dengan kekuatannya. Sampai para menteri Ratu Saba, ya, Ratu Bilqis, adapun penamaan Bilqis ini tidak sabit, cukup kita katakan Ratu Saba karena kerajaan Saba di Yaman Utara, ya. Waktu itu ketika ketika diajak masuk Islam oleh Nabi Sulaiman, ya, Ratu Saba menawarkan untuk apa? Untuk bisa diplomasi, ya, atau ikut perang, atau kita tantang Nabi Sulaiman. Kemudian apa kata menterinya? Wa nahnu ulul quwwah, dan kamilah yang punya kekuatan. Menunjukkan apa? Asal kekuatan itu orang-orang Arab, termasuk orang Yaman, ya, mereka orangnya kuat-kuat. Nah, dan subhanallah, orang-orang Arab dan negeri Arab sekarang dijajah dengan apa? Dengan makanan. Mereka sekarang sering sakit-sakitan, kencing manis ranking 1, ya, darah tinggi, dan penyakit-penyakit obesitas dan lain sebagainya melanda mereka. Kenapa demikian? Dimasukkan makanan-makanan instan, ya. Di zaman dahulu, masya Allah, betul-betul apa makanannya? Kalau enggak kambing, zaitun, ya, kemudian apa, daging onta, susu onta, kambing, susu kambing, itu ajib, betul-betul alami. Tetapi ketika dimanjakan dengan makan minuman instan, ya, apalagi masya Allah, habis makan ayam zaman sekarang langsung minumannya minuman bersoda. Gak heran mereka sering kena kencing manis.
Coba ajib, menu makanan Arab dari zaman dahulu sampai detik ini, menu favorit mereka apa? Berputar-putar antara kambing dan onta. Juga berikutnya ikan. Ya, Nabi pernah makan ayam, tapi nggak terlalu sesering hewan-hewan yang lainnya. Nah, dan jarang sekali disebutkan sapi. Ya, kalaupun sapi, yang sering disebutkan adalah sapi ijl, anak sapi. Kenapa? Nanti akan kita ulas. Karena sapi dewasa banyak sekali diantaranya warning dari konsumsi banyak makan sapi dewasa. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga yang berikutnya, jenis kambing yang berikutnya lahmul ma'iz, jenis kambing Jawa. Anda sudah bisa melihat kira-kira kambing domba seperti apa, dagingnya seperti apa, dan bandingkan sama kambing Jawa. Kambing Jawa ini disebutkan Ibnu Qayyim qalilul hararah yabis. Dia panasnya lebih sedikit dan dia ini apa? Yabis, kering. Ya, panas tapi ada keringnya. Panas tapi ada keringnya. Seperti apa? Lahmut tais, ma'iz, itu termasuk kering. Anda perlu melihat ada kambing seperti kambing Jawa itu seperti jenisnya ma'iz. Kemudian ada tais itu seperti kambing Jawa tapi bulunya lurus-lurus. Dalam bahasa Arab namanya tais. Karena kambing jenisnya banyak. Ada istilah tais, ma'iz, ada kebish, ada ta'an, ya. Kemudian ada ghanam, ada kharuf, ya. Juga ada syah, ada jad'ah, ada na'jah, ya, istilahnya banyak sekali. Nah, ada pun jenis yang kedua ini, tais atau ma'iz ini, ya, tais tadi hararah yabis, panas, lebih sedikit panas, tapi dia kering. Makanya kambing Jawa lebih apa? Kelihatan dagingnya lebih kering, nggak seperti domba, lebih berisi. Kemudian kalau ada pun tais, dia dagingnya nggak baik dan dia apa? Syadidul yubus, keringnya lebih daripada kambing Jawa. Tais itu tadi apa? Seperti kambing Jawa tapi bulunya lurus, kadang menjulur hampir sampai tanah. Ya, cakep sekali. Ya, kelihatan cakep. Jadi namanya tais. Dan dia ini apa? Sulit untuk dicerna. Karena sifatnya yang kering tadi, sulit untuk dicerna. Berkata Al-Jahid, kata Ibnu Qayyim, qala li fadhilun min al-tibba, berkata kepadaku orang-orang yang ahli dalam ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Katanya apa? Ya Aba Uthman, iyyaka wa lahmal ma'iz. Wahai Aba Uthman, hati-hati kamu dari daging ma'iz, seperti kambing Jawa tadi. Fa innahu yurithu al-gham, karena kambing ini bikin apa? Memunculkan kesedihan. Memunculkan kesedihan. Kenapa? Panas, kering. Orang sedih juga panas. Ya. Kemudian apa? Wa yuharriku sauda, membuat apa? Merangsang apa? As-sauda, bikin darah kotor. Ya. Wa yurithu an-nisyan, dan bisa menimbulkan kelupaan, bikin lupa. Wa yufsidud dam, dan bikin darah kotor. Ya. Wallah yakhbilu al-aulad. Adapun ucapan ini agak aneh sedikit, bisa bikin anak-anak apa? Khabal. Khabal ini apa? Bisa bikin gak cerdas. Nah, kemudian juga dikatakan sebagian para ahli kedokteran klasik Arab, innamal madmum minhu al-musin, yang tercela adalah daging yang al-musin. Al-musin yaitu apa? Yang sudah apa? Sudah sampai pada umurnya. Umur apa? Umur yang sudah bisa disembelih, katakan 1 tahun. Jenis kambing tais atau ma'iz semacam kambing Jawa, kalau sudah 1 tahun itu sudah gak enak. Ya. Kalau jenis kayak mereka ini di bawah 1 tahun. Ya. Wala siyama lil musinnain, apalagi kalau musinnain. Musinnain apa? 2 kali, katakan apa? 2 tahun. Ya. Kalau kambing 2 tahun, setahun itu sudah enggak nyaman.
lebih-lebih 2 tahun. Begitu pula sapi. Kalau sapi itu musimnya 2 tahun. Kalau musim mainnya berarti 4 tahun. Berarti di atas 4 tahun sapi itu nggak enak. Nah, ini teorinya mereka. Kalau onta itu 5 tahun. Berarti kalau onta 10 tahun nggak enak. Nah, fa wala rida'ata fihi liman i'tadahu. Nah, wala rada'a fihi liman i'tadahu. Dan adapun orang yang biasa mengkonsumsi daging ini, kalau dia sudah biasa, pencernaan sudah terbiasa dengan daging-daging tersebut, maka tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau enggak biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lahmul baqar, daging sapi. Ya. Daging sapi sifatnya adalah baridun yabisun, dingin tapi kering. Dingin tapi kering. Ya. Berarti sapi cocok untuk dimakan dengan nasi. Nasi apa sifatnya? Panas, lembab. Sapi dingin kering, tapi sapinya apa? Sapi dewasa. Sapi dewasa sifatnya dingin kering, ya. Dan sapi dewasa ini itu susah dicerna dagingnya, ya. Dan lama untuk turun ke pencernaan itu lama. Bati'ul inhidar, lama untuk turun di pencernaan. Wa yuwallidu daman saudawiyan, dan menghasilkan darah hitam, darah kotor. Makanya jangan sering konsumsi sapi. Orang Arab di masa silam sampai detik ini menu pilihan utama mereka bukan sapi, onta, kambing, ya, ikan, ya, berikutnya ayam, ya, itu pilihan mereka. Nah, dan sapi ini juga apa? Kalau kecanduan sapi atau sering konsumsi sapi akan menimbulkan amrad as-saudawiyah, penyakit karena darah kotor. Di antaranya apa aja? Kalbahak wal jarab, seperti penyakit kudis, kurap, ya. Dan bahak, bahak itu seperti bercak-bercak putih di kulit, bukan vitiligo, bukan panu, tapi hanya bercak putih gitu aja. Kemudian apa? Wal kuba wal judam, juga bisa bikin lepra, ya. Yang berikutnya wadaul fil, juga bikin kaki gajah. Kaki gajah ternyata kenapa? Karena stagnasi peredaran darah, karena darah yang kotor, ya. Seperti terjadi sumbatan-sumbatan di kaki, ya. Sebagian pembuluh darah tersumbat dan membengkak, sehingga apa? Sel-sel jaringan kelebihan darah di kaki akhirnya membesar. Nah, makanya di antaranya untuk kaki gajah juga bisa diobati, di antaranya dengan apa? Dengan fasdu, dengan mengeluarkan darah di pembuluh darah kakinya, dibersihin. Nah, untuk menghilangkan darah kotor dan sumbatan di sekitar situ. Kemudian juga wasaratan, bisa bikin kanker. Coba, ulama klasik sudah nyebut penyakit kanker. Kenapa? Sama, karena kanker itu sebabnya darah kotor. Kalau kedokteran modern menyebutkan penyebab kanker adalah oksidan. Sebenarnya oksidan adalah salah satu dari penyebab darah kotor. Salah satu jenis. Bikin darah kotor, darah kental. Saat itu apa? Sehingga terjadi stagnasi peredaran darah, darah tersumbat. Di sumbatan itulah darah numpuk, sehingga darah ketika numpuk, sel jaringan kelebihan nutrisi darah akhirnya bengkak. Dari tumor jinak jadi tumor ganas. Tumor ganas lah yang dinamakan kanker. Nah, kemudian juga menimbulkan al-waswas, karena kebanyakan makan sapi. Nah, juga menimbulkan humar ribet, bikin demam yang terus panjang, berulang-ulang, gak hilang-hilang. Wa katsirun minal awram, dan banyak menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh. Hati-hati. Dari lipung, dari kanker kulit, kanker saraf, termasuk kanker rahim, sarkoma, ya, hati-hati dari benjolan-benjolan semacam ini, ya. Wahada liman lam ya'taddu, ini bagi orang yang nggak biasa makan sapi. Kalau sudah biasa, it's okay. Nah, atau atau lam yadfa dharar, atau orang pertama nggak biasa, kedua orang yang nggak pakai penetralnya sapi, penawarannya sapi. Karena sapi sifatnya tadi apa? Dingin kering,
Maka kalau masak dikasih penawarnya. Apa kata beliau penawarnya? Full. Kalau masak dikasih merica. Kemudian apa? Wathum, dikasih bawang putih. Wadarasini, darasini anak belum cari bahasa Latinnya apa. Wazanjabil, dikasih jahe dan yang semisalnya yang menunjukkan sifat panas lembab. Ya, yang menunjukkan sifat panas lembab. Nah, sehingga apa? Mengurangi dampak dingin kering pada daging sapi. Adapun lahmul ijil atau anak sapi, ya, terutama anak sapi yang gemuk, dia lebih apa? A'dalul aghdhiya wa atyabiha, termasuk nutrisi yang paling baik dan paling bagus, paling lezat, ya, dan sifatnya adalah harun rotbun. Sifat anak sapi adalah apa? Panas lembab. Seperti sifat apa berarti? Domba. Nah, makanya kalau makan anak sapi, makan domba juga apa? Jangan dikombinasi dengan nasi, karena nasi sifatnya panas lembab. Ingat, bukan makruh, bukan haram, cuma ini yang sempurna untuk kesehatan kita. Ya, nasi panas lembab, anak sapi panas lembab, kambing panas lembab. Jangan dikombinasi apa? Panas lembab ketemu panas lembab. Ya, makanya kalau panas lembab seperti anak sapi dan domba, jangan pakai nasi. Pakai yang lainnya seperti apa? Labu kuning, labu siem, timun, sayur salad, itu yang paling cocok. Sehingga apa? Nggak didapati apa berikutnya di Idul Adha hari Tasyrik, kita nggak dapati banyak pasien mengeluh kolesterol, asam urat, darah tinggi, batu ginjal. Nah, sehingga apa? Terjauhkan dari dampak efek samping dari makanan yang kita makan. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah, ya. Dan ada pun ucapan para ulama kedokteran klasik, bukan dari kedokteran, bukan dari hadis Nabi SAW. Kata mereka apa? Kalau makan satu protein hewani jangan divariasi. Sapi jangan campur kambing. Kalau sapi pilih sapi aja, cari pasangannya. Sapi dewasa apa sapi muda? Ya. Berikutnya kalau kambing juga demikian. Kambing jangan apa? Jangan campur sama misalkan nasi misalkan. Cari kambing sama pasangannya yang benar. Ya, dan protein hewani darat jangan campur laut, kambing sama ikan, atau protein darat dengan protein darat yang lainnya, kambing sama ayam, ya, jangan dicampur. Ini dari kedokteran klasik. Kemudian protein hewani darat atau laut juga demikian, jangan dicampur dengan susu, ya, jangan dicampur dengan buah-buahan. Habis makan menu dessertnya buah, salah. Kata ulama kedokteran klasik Arab, kalau Anda konsumsi buah setelah makan, sama dengan Anda mengkonsumsi racun. Ini ucapan-ucapan tentunya apa? Melalui tajribah. Kenapa? Karena akan menimbulkan pembusukan di usus, yang mana pembusukan ini akan menimbulkan gas dan racun dibawa oleh darah. Gak heran kalau sering darah tinggi naik, mual-mual, pusing, jantung seperti tertekan. Ya, ini efek dari fermentasi garam makanan yang kita konsumsi. Selesai sudah. Dan ada juga daging onta yang berikutnya. Adapun daging onta, singkat cerita, sifatnya adalah panas kering. Jadi dia sulit dicerna. Ya, panas kering. Kita nggak terlalu bahas onta karena kita nggak makan daging onta di sini Idul Adha. Ya, nggak ada yang nyembelih onta. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup, kita tutup insyaallah dan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.